Saya pernah membuat tulisan di salah satu website yang saya punya. Tulisannya adalah mengenai seperti ini. Sebelum saya berikan kepada Paman RK. Nah, di sini ada juga bukti-bukti lain mengenai kepemimpinan yang kita lihat tadi. Karena data-data sejarah juga mengisahkan, ya. Misalnya beliau ini Clemens dari Roma ini adalah paus keempat, ya. Dikatakan dalam salah satu surat pastoral, ya, kepada jemaat di Korintus, ya, dan dikatakan bahwa beliau ini adalah seorang murid dari Rasul Petrus. Ya, kita bisa lihat begitu begitu jelas baik secara historis maupun dalam kitab suci kepemimpinan ini. Maka sekiranya kepemimpinan ini hilang ketika Rasul Petrus wafat, maka benarlah omongan orang tadi. Tapi nyata-nyatanya tidak. Faktanya tidak. Justru yang semakin kacau itu adalah setelah abad ke-16, banyak orang yang mengangkat diri, kemudian terpecah-pecah dan lain sebagainya. Itu yang justru terjadi. Sementara di dalam kepemimpinan Rasul Petrus dan penerusnya itu tetap kokoh dan tetap bersatu hingga sampai saat ini. Di sini di dalam suratnya ini mengatakan demikian. Perhatikanlah teladan yang luhur dari generasi kita sendiri. Pilar yang terbaik yaitu gereja Roma telah dianiaya. Mari memusatkan mata hati kepada rasul-rasul yang baik itu. Petrus yang menderita tidak hanya mengalami satu atau dua kali tetapi banyak kesulitan dan karenanya pergi ke tempat kemuliaan yang sesuai. Paulus menunjukkan jalan kepada penghargaan atas ketahanan iman, telah beralih dari dunia ini ke tempat yang suci. Terhadap kedua orang ini yang telah hidup dalam kekudusan, harus ditambahkan banyak sekali orang yang menderita penganiayaan, yang menjadi contoh yang bersinar di tengah-tengah kita. Beliau ini hidup sejaman dengan para rasul dan berbicara mengenai kepemimpinan yang ada di gereja yang berpusat di Roma. Atau kita bisa melihat lagi, misalnya tulisan dari Santo Ireneus tadi yang saya kutip dalam tulisannya yaitu Against Heresies, dia juga memberi kita beberapa petunjuk mengenai urutan dari paus pada abad-abad awal, yaitu Petrus, Linus, Anakletus, Clemens, dan seterusnya. Atau misalnya kita bisa melihat surat dari Santo Ignatius, ya, dari Antiokhia, yang juga murid dari para rasul yang hidup sejaman dengan mereka. Di situ kita bisa melihat tahun berapa beliau hidup, tahun 35 sampai 107. Dia uskup Antiokhia. Dia mengatakan demikian, ya. Uskup Antiokhia ini adalah murid dari Rasul Yohanes dan juga murid dari Rasul Petrus dan pernah tinggal di Antiokhia dan menjadi uskup. Dia sebelum wafat, ya, sebagai martir dia menulis 7 surat, ya. Ini yang saya katakan surat pastoral kepada umat-umat di Smyrna, ya, kepada Polikarpus, kepada gereja yang berpusat di Roma, yaitu tentang topik mengenai kelahiran Yesus, hierarki Ekaristi, dan kehadiran Yesus yang nyata dalam Ekaristi. Ini membuktikan keberadaan gereja Katolik yang berada di Roma itu adalah sudah ada di abad pertama, ya. Dan kepemimpinan itu sudah ada. Penggembalaan itu sudah ada. Tidak mungkin ada surat kepada umat di Roma kalau di Romanya belum ada umat, ya, dalam kitab suci kita. Nah, kita juga bisa melihat dari uskup Kaisarea misalnya, yaitu bernama Eusebius. Dia menceritakan bagaimana kedua orang rasul agung ini wafat, yaitu Rasul Petrus dan Rasul Paulus di Roma. Ya. Di situ dikatakan tahun kedua dari 205 Olimpiad, Rasul Petrus setelah mendirikan gereja di Antiokhia
dikirim ke Roma, di mana ia tinggal sebagai uskup di kota tersebut, berkhotbah selama 25 tahun. Tahun ketiga dari 205 Olimpiad, Markus penginjil interpreter dari Rasul Petrus mengabarkan Injil Kristus ke Mesir dan Alexandria. Tahun keempat dari 211 Olimpiad, Nero adalah yang pertama mengadakan penganiayaan kepada umat Kristen, yang karenanya Petrus dan Rasul Paulus wafat dengan mulia di Roma. Nah, buktinya adalah makam dari kedua rasul itu memang saat ini ada di Roma. Ya. Oke, dan ini adalah tulisan-tulisan dari dokumen-dokumen yang bisa kita baca. Ada begitu banyak yang berbahasa Inggris, bisa kita akses sekarang ini, Bapak Ibu. Tidak perlu terlalu risau tentang data-data. Beda dengan zaman dulu yang mesti harus pergi ke perpustakaan. Oke, baik, saya berikan kesempatan kepada Paman RK. Silakan, Paman. Selamat malam, Bro. Selamat malam, selamat malam. Silakan, Paman. Selamat tahun baru juga. Tahun baru, semoga sukses di tahun yang baru. Dan selamat ulang tahun ya. Terima kasih, terima kasih. Wah, ini spesial di channel ini. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, untuk menanggapi pendeta ya. Pendeta apa Kelihatannya PDT? dari tanggapan-tanggapannya dia pendeta, ya kita sebut sajalah nama TikToknya ya. Atau ya sebut saja dia pendeta lah. Silakan Paman. Begini, Bro. Dia itu kan konteks berbicaranya kalau pada zaman ini ya benar emang. Tapi kalau konteksnya ada pada awal kekristenan ya Paus itu pemimpin gereja seluruh umat Kristen. Mau dibantah apa lagi tuh? Petrus itu kan pemimpin para rasul. Dan Roma itu adalah gerejanya Petrus. Jadi mau dibantah apa lagi kalau dari segi sejarah? Mereka itu kan mungkin kacamatanya melihat konteks gereja itu dari berdirinya gereja mereka. Kalau dari konteks itu ya mereka kan nggak mengakui. Bahkan Ortodoks sendiri memang tidak mengakui Paus sebagai pemimpin mereka, tetapi tetap saja mereka mengakui keutamaan Roma loh. Ortodoks tidak pernah menyangkal keutamaan Roma, itu saja dari situ saja mereka harusnya paham gereja Roma itu siapa. Jadi mereka itu mau membuat sejarah sendiri silahkan, tetapi jangan mengungkit-ungkit keimanan orang lain. Bebas-bebas saja, mau mereka membuat Hitler sebagai pimpinan mereka ya silahkan. Mau mereka menjadikan si Joshua Teo pimpinan mereka silahkan. Nggak ada yang marah. Tetapi jangan menyinggung-nyinggung ajaran gereja Katolik. Gereja Katolik itu sudah berdiri dari abad pertama. Kalau semua dibongkar dari abad pertama, mana Kristus itu hanya mendirikan satu gereja. Tidak ada gereja-gereja lain. Itu harus mereka sadari. Coba kita tantang itu PDT itu bisa nggak menunjukkan suksesi gereja dia sampai ke para rasul. Potong leher kita nggak akan bisa itu. Mentok-mentoknya paling kepada Martin Luther kalau dia dari denomin Protestan Lutheran ya. Tapi kalau dia dari Amerika Serikat ya mentok-mentoknya itu siapa tuh yang
uh, dari Anglikan, ya mentok-mentoknya dari Anglikan. Kalau denomnya itu berasal dari Amerika ya, karena di Amerika itu mayoritasnya itu kan denom-denom dari Anglikan itu, karena dulu Amerika itu jajahan dari Inggris. Jadi nggak usah inilah. Saya kadang tertawa aja melihat sifat-sifat pendeta-pendeta ini. Mereka itu mendegradasi sejarah gereja itu begitu, wah, terlalu banyak yang di skip. Padahal di kitab suci itu jelas-jelas ada tertulis surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tapi mereka mau menyangkal itu ya. Kalau gereja Roma itu dari abad pertama. Terlalu bodoh mereka itu. Kira-kira demikian dulu, bro. Cari umat mungkin Paman RK. Gimana nih Paman RK menurut Paman nih, kalau cari umat dengan cara seperti ini, atau mereka berpikir bahwa orang Katolik akan ikut mereka dengan apa namanya, dengan melakukan cara ini. Kira-kira menurut Paman RK gimana Paman? Ya. Cari umat ya. Cari umat masih banyak itu di hutan sana yang belum kenal Kristus, pergi ke sana, beritakan Injil di sana. Ini kan hanya modal apa ya? Gimana? Modal pengetahuan secuil aja sudah berani mengajar. Berbeda dengan kita orang Katolik. Bahkan mungkin saya bisa lebih banyak tahu daripada dia, tapi saya belum berani mengajar.